Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bertemu di pertemuan online kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bersama sahabatnya, umatnya, para tabi'in-tabi'innya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di sini kita akan mempelajari tentang suatu permainan olahraga, yaitu volleyball atau bola voli, yang dimana di dalam voli itu ada pengertian bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit yang dimainkan secara berkelompok atau dua tim. Setiap tim terdiri atas 6 orang. Yang area permainannya dipisahkan oleh net, yaitu 6 orang itu ada antara lain ada tosser yang tugasnya sebagai pengatur serangan dari tim. Yang kedua, lalu ada striker yang tugasnya berada di samping tosser atau dekat net. Lalu ada libero yang tugasnya menerima serta menahan berbagai ancaman serangan dari pemain atau tim lawan dengan melakukan passing. Dan yang terakhir ada server yang posisinya biasa dibilang tidak permanen dalam permainan bola voli yang bisa berpindah-pindah kemana-mana. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola voli hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan, karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai para pemain. Permainannya sendiri dibagi menjadi 2-3 babak. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Pemenang pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 2 babak. Lalu ada sejarah bola voli. Olahraga bola voli diciptakan pertama kali oleh William J. Morgan di sekitar abad 19. William J. Morgan dahulunya bekerja di Young Men Christian Association atau disebut YMCA di Massachusetts, khususnya di bidang pendidikan jasmani. William J. Morgan awalnya terinspirasi dari basket yang diciptakan oleh James Naismith. William rupanya ingin menciptakan sebuah permainan untuk orang-orang tua, sebuah olahraga yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik seperti berlari. Dari sini William akhirnya menciptakan permainan yang diberi nama Mintonet. Mintonet yang dikenal sebagai volley di zaman sekarang merupakan olahraga yang menggabungkan unsur basket, bulu tangkis, hingga basketball karena menggunakan tangan. Seiring dengan berjalannya waktu, minton disukai oleh banyak orang dan permainan ini pun semakin berkembang. Namanya pun resmi berubah menjadi volleyball atau bola voli pada tahun 1896. Di Indonesia sendiri, permainan bola voli ini sudah dikenal sejak masa penjajahan negara Belanda, dulunya
membawa olahraga ini ke Indonesia dan memainkannya bersama golongan bangsawan. Sejak saat itulah olahraga voli terus mengalami perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Klub-klub bola voli mulai bermunculan di berbagai daerah pada tahun 1955. Akhirnya dibentuk sebuah organisasi untuk olahraga voli, yaitu PBVSI. Di bola voli juga ada peraturannya. Salah satu syarat untuk bisa memainkan bola voli adalah memahami peraturannya. Olahraga ini pun memiliki sejumlah aturan yang berkaitan dengan hal teknis, pelanggaran, serta perhitungan skor. Yang pertama, aturan main dan pelanggaran. Aturan main dan pelanggaran pertama itu setiap tim terdiri dari 6 orang. Ada 4 peran yang harus dimiliki setiap tim, yaitu striker, toser, defender, dan libero. Kedua, jumlah pemain dalam satu tim minimal 4 orang. Ketiga, permainan dimulai dengan lempar koin untuk menentukan tim mana yang berhak melakukan servis pertama kali. 4, servis dilakukan di luar garis lapangan dan bola harus bisa melewati net. Lalu bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Lalu pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangan sendiri. Artinya, pemain tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke area lawan. Lalu bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan permainan. Lalu pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap atau melemparnya, seperti pada permainan basket. Menangkap dan melempar bola akan dinilai sebagai suatu pelanggaran. Pemain boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola. Pemain dianggap melakukan pelanggaran apabila memantulkan bola dengan cara menendang. Lalu tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan boleh dilakukan berkali-kali. Lalu pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu yang terakhir adalah berbicara kasar, baik kepada tim lawan maupun wasit, bisa dianggap sebagai pelanggaran. Yang kedua, perhitungan skor. Permainan bola voli biasanya berlangsung selama 2-3 set. 2 babak pertama akan menentukan apakah set tambahan perlu dilakukan atau tidak. Apabila ada tim yang langsung memenangkan 2 set secara beruntun, pertandingan tidak perlu dilanjutkan, maka tim itu langsung menang. Tim yang menang tadi langsung dinyatakan sebagai pemenang bila kedua tim sama-sama menang di 2 set pertama. Pertandingan akan berlanjut sampai set ketiga. Babak inilah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Sementara untuk perhitungan skor, olahraga ini menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Artinya, tim yang mendapatkan poin 25 terlebih dahulu akan dinyatakan menang di babak tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi skor seri atau misalnya 24-24, poin kemenangan akan berubah. Pertandingan otomatis dilanjutkan sampai ada salah satu tim yang berhasil memimpin dengan selisih 2 angka. Yang pertama, ukuran lapangan bola voli. Panjangnya yaitu 18 meter, lebarnya 9 meter, lebar garis lapangan 5 cm, area serang 3 meter dari garis tengah, panjang area servis 3 meter dari belakang garis lapangan. Yang kedua, net bola voli. Tinggi net untuk voli putra yaitu 2,43 meter. Tinggi net untuk voli putri 2,24 meter. Panjang net
yaitu 9 meter, lebar net 1 meter, jarak tiang net dengan garis tepi lapangan 0,5 sampai 1 meter, lebar pita tepian net yaitu 5 cm, ukuran jaring 10 cm atau berbentuk persegi, tinggi antena 80 cm di atas net. Yang ketiga, bola voli. Bahan untuk bola voli yaitu kulit atau yang sintetis, bentuknya bulat sempurna, berdiameter 18 sampai 20 cm. Coiling lingkaran dari bola tersebut 65 sampai 67 cm. Beratnya sekitar 260 sampai 280 gram. Tekanan 4,26 sampai 4,61 PA atau PSI. Teknik dasar bola voli. Permainan voli membutuhkan teknik-teknik tertentu, jadi pemain pun tidak bisa memukul bola seenaknya. Setidaknya ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain, yaitu servis, passing, smash, dan juga blocking. Yang pertama ada servis. Servis dibagi dua, ada servis bawah, ada servis atas. Pertama, servis bawah. Servis ini cocok dilakukan untuk pemula. Langkah awalnya dengan memegang bola di tangan kiri atau kanan, posisikan agak di depan badan dan sejajar pinggang. Tangan kanan ke kiri atau posisi mengepal, kemudian berayun dari belakang ke depan dan memukul bola dari arah bawah. Lalu servis atas. Servis ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas. Servis ini pun bisa dilakukan dengan beberapa jenis teknik, misalnya floating dan jumping service. Floating service. Floating atau mengapung artinya pemain melambungkan bola hingga ke atas kepala. Setelah itu pemain langsung memukulnya hingga bola melesat ke depan dan melewati net. Jumping service. Sesuai namanya, service ini dilakukan dengan cara melompat. Pemain melambungkan bola ke atas lalu melompat sambil melakukan pukulan dengan kuat. Yang kedua, ada passing. Teknik passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Pemain dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis, sekaligus mengembalikan serangan lawan. Passing juga berguna untuk mengoper bola atau memberikan umpan kepada rekan satu tim. Sama seperti servis, passing juga dilakukan dengan dua macam cara. Passing atas, passing bawah. Passing atas. Teknik ini biasanya dilakukan untuk memberikan umpan kepada rekan tim yang akan melakukan smash. Passing atas akan dilakukan dengan kedua tangan. Bola diterima dengan kedua telapak tangan lalu melambungkan lagi ke atas atau ke arah yang diinginkan. Passing bawah. Teknik ini dilakukan ketika bola sudah berada di posisi rendah atau di bawah kepala. Teknik ini pun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu dan dua tangan. Passing bawah satu tangan. Passing ini dilakukan saat posisi pemain terlalu jauh dari bola. Pemain harus membuka dan mengulurkan satu tangan, memukul atau mengembalikan bola. Tak jarang pemain harus sambil melompat dan terjatuh demi menyelamatkan bola. Lalu yang terakhir ada passing bawah dua tangan. Cara melakukannya dengan menjatuhkan kedua tangan untuk menerima bola yang jatuh tepat di depan pemain. Ada dua teknik yang bisa dilakukan, yaitu the dig and dump over palm. Cara melakukan the dig adalah dengan tangan kanan diletakkan pada telapak kiri. Setelah itu ibu jari kiri menggenggam jari-jari tangan kanan. Sedikit berbeda dari the dig thumb of the palm.
Dilakukan dengan cara mengepalkan tangan. Lalu tangan kiri mengepalkan, lalu diletakkan pada telapak kanan, jari-jari sebelah kanan, lalu menggenggam seolah menutup kepalan tangan kiri. Sementara itu, kedua ibu jari berada di bagian atas. Ketiga, ada smash atau spike. Smash termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan juga kekuatan tinggi. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Teknik melakukan smash pun mirip seperti jumping serve, yaitu dengan cara lompat dan memukul bola dengan sangat kuat. Setidaknya ada 4 tahap gerakan dalam melakukan smash, yaitu berlari, melompat, memukul bola, lalu mendarat. Smash sebenarnya cukup sulit untuk dipelajari, tetapi teknik ini bisa menjadi penentu kemenangan apabila tembakannya bagus dan tetap sasaran. Smash juga terbagi-bagi, itu ada open smash. Setelah ada pemain yang memberikan umpan, pemukul atau spiker akan melakukan gerakan awalan, yaitu melangkah lebar lalu melompat ke arah bola. Saat berada di posisi puncak loncatan, spiker langsung memukul bola dengan sangat keras. B. Quick smash. Spiker melompat lebih dahulu dan siap dalam posisi melakukan smash. Di waktu yang bersamaan, pemain langsung memberikan umpan kepada spiker. Teknik ini harus dilakukan dengan cermat karena membutuhkan timing yang tepat. C. Smash. Spiker berjalan perlahan menuju arah jatuhnya bola. Saat bola berada di posisi sekitar 1 meter di atas net, spiker langsung melompat dan memukul bola ke arah tim lawan. Yang terakhir adalah teknik blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi siap melompat. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Teknik ini memang terlihat lebih mudah ketimbang yang lainnya, tapi blocking tetap membutuhkan latihan agar pemain bisa menguasainya. Itulah pembahasan mengenai permainan bola voli. Olahraga ini emang terlihat mudah, tapi kalian akan membutuhkan latihan keras agar benar-benar bisa menguasainya. Tak hanya mempelajari teknik, kekuatan fisik pun juga harus dilatih memainkan voli dengan baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.